Kemudian Bapak Pian, Bapak Ketua kita, alhamdulillah sehat walafiat, baru menempuh perjalanan jauh. Berapa jam Pak? 5 jam? 6 jam ya Allah. Pesawat 6 jam. Australia. Baru pulang beliau. Hadir Bapak Pembina, Bapak Denny Pranoto, Bapak Pengawas, Bapak Toto, Bapak Wakil Ketua, Bapak Mahendra, kemudian Bapak Khairul, Bapak Ajat-Ajat yang kelihatan nih. Ada Bapak Pengawas juga, Pak Rio, Pak Surya, Mas Arso, dan bapak-bapak yang lain yang tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, nanti nggak jadi ngaji karena banyak. Demikian pula ibu-ibu yang berbahagia, dari Kerinci hadir Ibu Hajah Sarmayati, Ibu Gayatri, dan Ibu Dia, Ibu Dia. Ibu-ibu semua yang juga saya tidak bisa sebutkan, mohon maaf. Namun yang pasti tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada ibu-ibu semua, terutama yang dari jauh-jauh nih. Alhamdulillah begitu dengar Pak Kiai Najamuddin, udah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus tiada henti berikan anugerah kepada kita berupa iman, Islam, sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang kalau kita menghitung dipastikan tidak akan sanggup hitung satu persatu. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan syukur kita Allah memberikan tambahan-tambahan nikmat dan karunia kepada kita. Amin. Yang sangat penting lagi, bahkan wajib, mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita langsung tema yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai guru kita adalah hikmah Ramadan. Beliau akan menyampaikan beberapa saat sampai waktu suruk, kira-kira waktu suruk sekarang itu tuluk ya, ketika matahari terbit, di mana kita dilarang atau makruh tanjih untuk sholat sunat. Nggak boleh di saat tuluk, kurang lebih waktu tuluk itu jam 5.55. Nah ditambah 12 atau 15 untuk ikhtiyat, itulah waktu syuruk tiba, kita disunatkan sholat. Karena itu Pak Kiai dipersilakan untuk Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita puasanya sudah sampai ke yang ke-10 ya. Hari ini ke-10 kan.
Ya bagi yang ikut Muhammadiyah berarti hari ini 11 ya. Jadi kita bulan puasa ini sebetulnya karena ada perintah Allah itu. Kalau tidak ada perintah Allah kita nggak akan puasa sebulan full ini. Tapi karena ada perintah Allah, karena perintah Allahnya itu perintahnya wajib. Maka itu di dalam surat Al-Baqarah 183 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ada yang baca ininya artinya, bapak-bapak atau ibu-ibu? Surat 2 183. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Dan jadi Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi hukumnya ini wajib nih. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu dulu. Jadi sebetulnya ya dari nabi-nabi sebelumnya dulu sudah ada puasa juga. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang nenek punya bapak ya juga mereka Islam ya boleh puasa juga. Nah tapi tujuannya sebetulnya puasa ini tiada lain, tujuan yang dituju itu la'allakum tattaqun, agar kamu itu menjadi orang yang takwa, yang patuh, taat kepada Allah. Karena kita patuh, taat kepada Allah itu adanya di Quran, maka kita berpuasa. Nah banyak juga kemudahan-kemudahan dalam puasa Ramadan itu. Banyak kemudahannya itu. Saking Allah itu sayang sekali sama kita itu. Misalnya kemudahannya itu di 184-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang berat menjalankannya wajib membayar fidyah lalu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah jadi puasa Ramadan itu adalah beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah. Harinya itu kalau enggak 29, 30, tidak akan mungkin 31, tidak akan mungkin 28, karena hitungan Hijriah itu hanya 2 itu. Kalau Masehi ada 28, 4 tahun sekali, ada 31. Kalau hitungan Hijriah itu cuma 2 aja itu. Nah barang siapa yang pada bulan Ramadan dia bepergian, musafir, kayak ketua kita dari Melbourne, bisa dia nggak puasa.
tapi puasa di bulan lain. Jadi dimudahkan oleh Allah itu. Nah di bulan lain juga dia sakit, dia juga misalnya perjalanan lagi, boleh juga nggak usah puasa tapi bayar fidyah. Jadi banyak kemudahan-kemudahannya itu. Saking sayangnya Allah kepada kita itu. Tapi ingat di ujung ayat itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa Ramadan ini yang kita kerjakan ini adalah lebih baik kalau kamu tahu. Banyak tuh hikmahnya itu. Lebih baik itu. Ya misalnya hikmahnya ada hadis Rasulullah yang sahih itu, sumu tasihu. Puasalah kamu agar kamu sehat. Kita juga merasakan, udah 9 hari ini kayaknya badan ringan, enak gitu. Terus makan sahurnya udah nafsu. Jadi supaya kita sehat. Jadi setahun sekali kita tuh merubah jam makan itu. Nah kalau orangnya di luar Islam kan nggak ada itu. Jadi supaya kita juga itu sehat. Nah kenapa mesti kalau dia sakit, bepergian, harus dia puasa itu supaya menggenapkan, berarti 1 tahun itu kita harus mengosongkan perut kita itu 29 atau 30 hari. Kenapa? Ya kalau pingin sehat ya harus 29 atau 30. Dosisnya itu hanya Allah yang tahu. Kalau kita pergi ke dokter, kata dokter ini obat nih, harus makan nih 3 hari ini, siang, malam misalnya. Nah yang tahu dosisnya kan dokter. Nah kalau kita puasa ini supaya kita tuh sehat walafiat betul itu, yang tahu dosisnya hanya Allah. Maka kita mesti puasa. Makanya di ujung ayat itu, puasa itu lebih baik kalau kamu tahu. Kenapa? Kalau orang sehat kan, namanya orang sehat itu bisa bekerja ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kalau kita sakit kan malah nggak bisa berbuat apa-apa. Uang banyak juga kalau sakit nggak ada artinya. Tapi kalau kita hidup sederhana, sehat walafiat, masih lebih baik itu. Nah itu jadi hikmah pertama itu supaya kita ini sehat walafiat. Makanya sering ada orang yang puasa Senin Kemis itu sehat itu. Sehat itu orang yang puasa Senin Kemis itu. Karena diistirahatkan makannya dia. Nah sebetulnya diistirahatkan makan ini bukan kita aja, binatang juga kayak ular kalau dia mau ganti ini, dia juga puasa juga tuh. Kayak induknya ayam kalau dia meramkan itu puasa juga dia. Apalagi lama dia puasanya, dari 21 hari kena meramin telur itu kan. Jadi binatang pun juga puasa juga. Nah kemudian lagi, apalagi hikmahnya Ramadan ini? Sebetulnya banyak sekali. Kita lihat lagi nih ayat selanjutnya 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil,
Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Kita lihat cuma yang itu Allah katakan syahrul Ramadan. Syahrun itu bulan, Ramadan itu penghapus dosa. Cuman karena Ramadan ini sudah jadi bahasa Indonesia kan, ya kapan lagi kita puasa Ramadan? Artinya betul sebenarnya Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi berarti kalau kita mau bahasa Indonesia, kapan kita puasa ngapusin dosa? Jadi kita itu beruntung sekali itu, setahun sekali dosa kita dihapusin. Tahun depan lagi dosa kita dihapusin lagi. Nah, bulan Ramadan yang bikin kita sehat, dan bulan Ramadan juga adalah hikmah yang kedua adalah supaya kita ini banyak baca Quran, karena yang kedua adalah ngapusin dosa, dan yang ketiga turun bulan Ramadan ini turun mula-mulanya ayat suci Al-Quran. Jadi hikmah yang ketiga itu Quran itu turun pada bulan Ramadan. Sebetulnya turunnya itu ya bulan Ramadan, jadi bukan 17 sebetulnya. Cuman 17 itu Bung Karno dulu senang dengan angka 17 Agustus, 17 Ramadan itu turunnya suci Al-Quran. Keterangan yang jelasin 17 itu juga sebenarnya agak lemah. Tapi enggak salah betul. Kenapa 17-nya 17 Ramadan? Oh, dia bilang 17 Juli, nah jauh nyimpang. Tapi karena 17 Ramadan masih bulan Ramadan juga. Nah, jadi makanya di tempat-tempat ini aja angka 17 itu. Tapi enggak salah, karena 17-nya 17 Ramadan. Nah, sebetulnya turun Quran itu adalah bukan 17 kalau mau dihitung-hitung, yaitu pada malam Qadar itu. Nah, Quran ini dia adalah petunjuk bagi manusia. Jadi kalau orang ingin dapat petunjuk berarti baca Quran nih. Dia harus baca Quran kalau dia ingin dapat petunjuk. Kalau dia nggak baca Quran nanti nggak dapat petunjuk. Nah, Quran yang dia petunjuk bagi manusia ini, dia juga wabayyinatim minal huda, penjelasan dari petunjuk itu. Kadang-kadang di ayat ini kurang jelas, dia jelas lagi ayat ini. Kurang jelas lagi, baca lagi ayat ini. Karena dia Quran mentafsir Quran. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga selain dia wabayyinatin minal huda, dia juga furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Ya kita ini kalau nggak ada Quran repot. Tapi dengan adanya Quran itu kita punya standar baik dan buruk itu di dalam Quran ini. Karena dia adalah furqan. Nah, Quran ini juga merubah hidup kita sebetulnya Quran ini. Makanya di surat 38 ayat 29 bagaimana supaya Quran itu bisa merubah hidup kita ini. 38:29 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkaru ulul albab. Silakan baca artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shadaqallahul azim. Nah, cuman Allah katakan Quran ini kami turunkan kepada kamu itu penuh dengan berkah. Jadi Quran ini berkah. Arti berkah itu merubah hidup. Arti berkah itu keadaan kita itu jadi berubah. Nah,
Siapa yang tidak punya masa lalu? Orang punya masa lalu semua. Tapi kalau kita ketemu Quran, masa lalu Allah katakan kamu nggak usah pikir, yang penting masa lalu kamu tobat aja. Kamu bertobat, kamu mohon ampun, Allah akan kasihkan pada kamu masa depan yang cerah, masa depan surga. Nah tapi Quran ini dia akan bawa berkah, dia akan bawakan harapan-harapan yang pasti. Kalau Quran itu lihat dab baru ayati, kalau ditadaburi ayatnya. Kitab Quran penuh berkah, kitab Quran itu merubah diri kita, merubah pemikiran kita kalau dia ditadaburi. Kalau kita misalnya baca Quran, khatam, balik lagi, khatam lagi, balik lagi, khatam lagi. Sebetulnya pasti dapat pahala namanya baca Quran. Tenang, bisa. Tapi dia nggak dapat pelajaran. Makanya Allah katakan Quran ini diturunkan penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan perubahan-perubahan hidup kita. Dari nggak baik menjadi baik. Tapi yang lihat dab baru ayati, dari kamu mesti ditadaburi ayat-ayatnya. Dengan kamu ditadaburi ayat-ayatnya itu supaya kamu dapat pelajaran. Jadi orang-orang yang berakal dapat pelajaran dengan Quran ini. Ternyata benar juga. Setelah kita baca lagi Quran sama artinya, balik lagi baca lagi Quran sama artinya, balik lagi baca Quran, benar itu, benar sekali. Jadi kita itu jadi tahu, oh jadi begini, oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Nah cuman kalau kita misalnya baca Quran nih, misalnya kita baca dari Al-Baqarah terus saja An-Nas, balik lagi misalnya Fatihah, Al-Baqarah terus An-Nas, dia pahala dapat, tenang dapat, tapi dia tidak dapat berkahnya nantinya. Jadi maunya Allah itu orang itu udah dapat berkah, udah dapat pelajaran, jadi pinter juga jadinya. Makanya kalau di Quran itu kan persyaratan untuk menjadi ulama itu satu, yang pertama baca Quran. Baca Quran. Baru yang lain. Yang pertama baca Quran dulu. Coba kita lihat ini suratnya, surat 35 ayatnya 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas wad-dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi Allah kasih tahu ciptaan Allah itu banyak sekali, antara lain manusia. Selain manusia, binatang melata, betul. Binatang ternak, benar. Dan di antara ciptaan Allah itu juga berbeda-beda warnanya. Manusia berbeda-beda warnanya. Binatang ternak berbeda-beda warnanya. Tapi Allah katakan yang paling takut sama Allah itu adalah para ulama. Dan Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun kepada para ulama itu. Nah kalau kita misalnya cari syarat ulama menurut orang-orang Indonesia, nanti akan berbeda dengan syarat ulama menurut orang Singapura. Berbeda lagi syaratnya untuk orang-orang Malaysia, berbeda lagi syaratnya untuk orang Arab. Tapi kalau kita melihat bahwa standar ulama di Quran, dan Quran ini global, seluruh dunia ini sama.
Jadi orang-orang yang menjadi ulama itu adalah 3. Yang pertama ngaji. Kita lanjutkan ayat selanjutnya 28, 29 dan 30-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ayat selanjutnya, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Shadaqallah. Jadi Allah katakan syarat menjadi ulama itu versi Allah, berarti pasti benar nih. 1, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, selalu. Makanya kalau dalam bahasa Arabnya mereka itu adalah fi'il mudhari. Jadi selalu fi'il mudhari artinya present continuous tense, terus baca Quran. Pagi malam ngaji, pagi malam ngaji, pagi malam ngaji, tapi sama artinya. Yang kedua, orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Selalu mendirikan sholat. Jadi berarti dia sholat 5 waktu itu, gak pernah lepas. Syukur-syukur kalau 5 waktu plus tahajud juga. Apalagi ini kita ada bulan Ramadan, ya tahajudnya gampang lah. Kenapa? Ya kita pasti bangun. Ada orang mengatakan bahwa tarawih itu adalah pengganti tahajud. Sebetulnya tarawih nggak pengganti tahajud. Kenapa? Tahajud itu paling kurang kan separuh malam, sedangkan tarawih kita jam 8, setengah 9. Jadi waktunya yang nggak pas. Boleh nggak kita tarawih? Ya boleh. Kalau kita habis tarawih terus kita tahajud, boleh nggak? Ya boleh sekali. Ada orang mengatakan lagi, Pak, kalau saya nggak tarawih terus saya tahajud, saya bilang nggak apa-apa, hukumnya kan sunat. Tapi saya kasih tahu, asal jangan tarawih nggak, tahajud juga nggak. Lah sayang bulan Ramadan. Kalau dia nggak tarawih, dia tahajud masih oke. Tapi jangan sampai ada orang mengatakan cukup tarawih itu adalah pengganti tahajud. Nggak masuk dia. Kenapa nggak masuk? Karena lah tahajud aja kan waktunya disebutin oleh Allah separuh malam atau kurang dikit. Makanya saya 2 kali umroh Ramadan itu, di sana itu 10 terakhir. Tapi kalau sekarang bukan aja 10 terakhir. Jadi tarawih jam 8 sampai jam 10. Dan nih jam 1 tahajud lagi. Jadi dia berarti adanya juga tarawih juga ada, berarti dia qiyamul lail tahajud juga ada. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang ulama itu adalah menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi selalu dia berinfak sedekah. Dari 3 yang dia kerjakan ini, apalagi bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan yang mestinya kita 3 ini nggak diingatkan, apalagi bulan Ramadan. Yang pertama kalau dia kerjakan yang 3 ini, 1, mereka itulah mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Artinya kita punya kegiatan apapun juga dalam hidup ini tidak rugi. Berarti kalau nggak rugi untung dong. Nah jadi kalau mau untung 3 ini aja nih.
Yang kedua, Allah katakan pahalanya besar. Ya terasa kok dengan kita mengamalkan 3 ini, rasa senang, bahagia, aman, damai, tenteram, terasa kok. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kamu diberikan karunia. Karunia itu artinya makmur, prosperity. Wah, senang. 3 nih. Yang keempat, dengan kamu mengamalkan 3 ini, maka kamu juga Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahan kamu. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Masya Allah, Masya Allah. Nah makanya bulan Ramadan ini usahakan sebenarnya jangan sampai kita tidak puasa Ramadan. Kenapa? Ya puasa Ramadan ini jangan sampai kita tidak mengaji. Penting sekali ini. Di luar bulan Ramadan dia harus suruh ngaji, pagi bulan suci Ramadan. Nah apalagi hikmahnya selain daripada itu ada lagi. Sebetulnya ayat yang jelasin tentang Ramadan ini 183, 184, 185, 186, 187 ini Ramadan semua. Makanya 186-nya itu kita lanjutkan 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Bu-ibu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu bahwa Allah itu bertanya dengan Nabi Muhammad SAW apabila ada orang nanyakan aku, orang yang sedang puasa ini, dia menanyakan tentang aku, jawab, wahai Muhammad, aku dekat. Jadi kita itu pada bulan Ramadan itu di luar bulan Ramadan seperti yang kita dekat, apalagi bulan suci Ramadan. Dan apabila dia menginginkan sesuatu, dia berdoa, maka Allah katakan niscaya doanya dikabulkan Allah. Ada jaminan coba. Jadi kita berdoa pada bulan Ramadan ini ada jaminan bahwa Allah mengabulkannya. Tapi apa mengabulkannya besok atau lusa itu urusan Allah. Yang jelas Allah katakan bila kamu minta sesuatu pada bulan Ramadan, Allah yang jamin Allah akan kabulkan itu. Permintaan Allah enggak banyak-banyak. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Penuhi ketentuan aku, terutama ketentuan bulan suci Ramadan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dan beriman betul-betul kepadaku. Masya Allah. Jadi kita bulan Ramadan ini misalnya kita sholat duha minta berdoa sama Allah, kita sholat tahajud berdoa lagi, kita misalnya sholat sunat yang lainnya kita doa lagi. Dan itu memang disuruh Allah doa, dan kita berdoa itu ibadah, ibadah karena Allah yang suruh. Makanya di surat 40 ayatnya 60 ya Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Shadaqallahul azim.
Jadi Allah lagi yang nyuruh kita. Nyuruh kita apa? Nyuruh kita berdoa lagi. Allah berfirman, Allah katakan, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Coba dijamin lagi nih, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Adapun orang-orang yang tidak minta kepadaku, orang-orang yang tidak mau ibadat kepadaku, sudah aku sediakan azab api neraka jahanam yang menghinakan. Jadi berarti kita mendingan kita minta aja sama Allah. Ya, kita minta ini, minta ini, minta ini, yang suruh juga Allah kok. Nah, Allah itu berbeda dengan sifat manusia. Kalau Allah makin banyak orang berdoa kepadanya, Allah makin suka. Kalau kita manusia, orang minta terus kepada kita, wah, gede bola nih. Baru kemarin minta lagi. Pasti kita marah nih. Tapi Allah aja terus senang. Jadi ada orang minta lagi ke dia, minta lagi ke dia. Apa mananya? Dia bergantung kepadanya. Nah, sedangkan kita ini memang mesti bergantung ke dia. Makanya kenapa? Kok di surat Al-Ikhlas itu kata-katanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Kenapa? Nah, kalau kita lihat aja misalnya qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat berlindung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengannya. Mana kata-kata ikhlasnya? Enggak ada. Tapi kalau orang sudah karena Allah, berarti dia sedekah karena Allah, ikhlas tuh, bukan karena orang. Dia misalnya sholat malam karena Allah, itu berikhlas tuh. Dia misalnya silaturahim ke orang karena Allah, bukan karena kadang-kadang kita nih, saya silaturahim ke dia kenapa? Ya dia kan sering silaturahim kepada saya. Nah itu enggak ikhlas tuh. Itu ikhlas itu semata-mata karena Allah. Sama juga kayak kita nih, misalnya kita sholat, kalau bapak nih sholat ba'diyah nih Jumat. Jadi karena dia ada sesuatu hal, dia habis sholat Jumat itu dia harus pergi nih. Tapi karena dia duduknya di depan sini, begitu dia mau ke belakang mau sholat ba'diyah lah, nggak bisa jalan nih. Ya udah deh, gue sholat ba'diyah aja deh. Daripada beda itu nilainya. Beda nilainya dengan orang yang memang dari niat hati bahwa pingin sholat sunat ba'diyah karena Allah. Dengan yang orang yang sholat ba'diyah dia, tapi karena terhalang karena nggak bisa jalan. Itu nggak ikhlas tuh. Meskipun tetap diterima Allah, tapi nilai yang paling tinggi orang yang dia sholat ba'diyah itu semata-mata karena Allah, memang sudah diprogramnya oleh dia. Jadi habis sholat Jumat dia ba'diyah dibandingkan dengan tadi. Nah itulah namanya ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi Allahu samad, kita bergantung kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Ikhlas tuh. Kalau kita minta kepada manusia, ya iya kalau dia mampu. Atau kalau iya dia lagi mau. Kalau moodnya dia nggak mau, kecewa nanti. Makanya kalau ikhlas itu berarti dia menggantungkan diri kepada Allah, dia mohon kepada Allah, dia minta kepada Allah saja. Nah itu namanya ikhlas itu. Baik, balik lagi kepada Ramadan, hikmah Ramadan tadi ya. Jadi banyak sekali hikmahnya itu. Kemudian lagi Allah katakan bulan Ramadan ini ada lagi hikmah yang lain lagi. Di surat 97 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh
Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu bahwa sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Qadar. Nah makanya dulu saya masih kecil nanyain juga ya, kok 17 Ramadan turun Quran, terus ini malam Qadar, dengan malam Qadar 10 terakhir, kok gimana nih jadinya? Tapi setelah baca, oh yang 17 Ramadan nuzul Quran itu lemah sekali, tapi tidak salah betul, karena 17-nya 17 Ramadan. Nah yang benar itu ini nih ayatnya, Allah katakan sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Qadar. Apa itu malam Qadar? Malam di mana nanti itu siapa yang beribadat pada malam Qadar itu sama dengan beribadat 1000 bulan. Masya Allah. Berarti kalau 1000 bulan ya 83 tahun 6 bulanan dalam ibadat satu malam itu aja. Nah kenapa? Karena malaikat turun ke planet bumi ini ngurusin urusan-urusan diperintahkan oleh Allah ke dunia ini. Dia ibadat pada malam Qadar itu, dan malaikat itu turun sampai terbit fajar. Ada orang nanya nih, Pak, bisa nggak kita dapat malam Qadar Ramadan ini? Saya bilang bisa. Gimana caranya? Saya bilang kalau tiap malam kamu tahajud, tiap malam kamu zikir, pasti dapat malam Qadar. Tapi kalau dia cari malam Qadar hanya malam ganjil 10 terakhir, belum tentu. Atau dia cari malam Qadar 10 terakhir aja dia. Kalau saya masih ingat di kampung dulu itu, kalau jam malam ganjil nggak tidur semalaman, malam genap ngorok semalaman. Coba rugi benar kan? Padahal bulan Ramadan, biar genap juga bulan Ramadan gitu. Lah dia nyari malam ganjil aja. Sebenarnya kan Nabi Muhammad itu bukan memastikan hadisnya itu. Ya bisa malam ganjil, tapi bukan pasti malam ganjil. Nah, makanya kalau orang yang mau dapat malam Qadar itu, ya yang dia tiap malam ngaji, tiap hari dia ngaji, dia tidak pernah ninggalkan sholat tahajud, wah pasti dapat tuh malam Qadar itu. Sama dengan beribadat 1000 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Nah jadi makanya kita kesempatan, cuman dari sekarang nih, dari sekarang kita ada bulan usia Ramadan ngaji malam, ngaji pagi, terus kita sholat tahajud tiap malam, pasti itu dapat malam Qadar. Nah ada orang mengatakan bahwa Pak gimana dapat hasil malam Qadar dengan tidak? Apa rasanya? Rasanya memang kita lebih mendekat kepada Allah itu lebih percaya keimanan kita. Jadi nanti kita akan lebih percaya ini pada isi Quran itu, percaya semua apa yang Allah katakan itu benar semua itu. Makanya ada salah seorang di antara anggota pengajian kita di Nurun Al-Nur, dia bilang, saya ini kan udah beberapa kali mati suri gitu. Dan saya itu dalam salah satu mati suri dia perasaannya yang di dalam surga dikatakan istana itu betul, betul sekali, sangat betul. Dibilang kenikmatan di sana itu nggak bisa dibandingkan, betul. Nah makanya dia bilang sebetulnya kalau kita diberi sedikit aja oleh Allah itu untuk di alam surga itu, wah orang itu pasti ibadat semua. Sebetulnya sudah Allah buka nih di dalam Quran. Dibuka oleh Allah dalam Quran tuh. Enggak ada yang Allah sembunyiin. Gimana kondisi neraka dibuka semua. Di mana kondisi surga dibuka semua. Bagaimana indahnya surga. Tapi kalau dia ngaji pun kalau dia ditadaburi. Kalau dia baca saja nggak ditadaburi, bisa juga nggak tahu nanti itu. Nah makanya dalam bulan suci Ramadan ini giatkanlah untuk kita membaca Quran. Kenapa? Dengan baca Quran bulan Ramadan nilainya lebih tinggi. Dan giatkan juga kita sholat malam, tarawihnya atau tahajudnya. Dan giatkan juga pada bulan Ramadan ini dengan berdoanya. Karena yang nyuruh doa itu Allah, bukan kita maunya kita kan. Dan giatkan juga pada bulan Ramadan itu bersedekahnya. Sebetulnya sedekah bulan apa aja
nilainya pasti tinggi. Nggak ada kan di Quran mengatakan bahwa oh 700 kali lipat itu kalau bulan Ramadan, kalau nggak bulan Ramadan enggak 700 lipat, enggak juga. Cuman Ramadan lebih baik, lebih utama karena kita 24 jam itu dalam keadaan ibadat. Jadi begitu kita masuk ke bulan Ramadan, sebetulnya yang namanya bulan Ramadan itu begitu kita mulai maghrib masuk bulan Ramadan itu sudah masuk ke dalam bulan Ramadan itu. Jadi kalau dia sholat ibadat pagi malam itu sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan Ramadan kita yang sudah sampai 10 hari ini, dan mudah-mudahan kita lebih baik lagi bulan Ramadan dan nilainya di mata Allah pada tahun ini. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, terimalah semua amal-amal ibadah kami. Terimalah juga semua doa-doa kami. Selamatkanlah kami, sehatkanlah kami, berkahilah kami. Jadikanlah anak cucu mantu soleh dan solehat. Dan rahmatilah kami, ridhoilah kami ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo tanya jawab ya. Tanya jawab. Sesi tanya jawab. Bapak Ibu masih ada waktu 12 menit. Kita manfaatkan sambil menunggu waktu syuruk. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Akan monggo. Ustaz. Nah, Pak Wakil Ketua nih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah penting mana antara zakat dan sedekah? Hukumnya bagaimana? Terima kasih. Penting mana masalah zakat dengan sedekah? Lebih penting zakat. Kalau dikatakan lebih penting. Tapi baiknya sama. Nah, zakat itu adalah terbagi 3. Satu, zakat namanya zakat penghasilan. Jadi kalau kita dapat nih namanya infak tuh. Jadi kita misalnya dapat rezeki, terima kasih. Nah itu zakat tuh, tapi zakat penghasilan. Ada lagi namanya zakat mal. Kalau zakat mal itu hartanya bisa menghasilkan lagi. Misalnya ngontrakin rumah. Nah ini kan satu rumah dipakai, satu rumah dikontrakin. Berarti hartanya menghasilkan lagi nih. Nah, itu zakat mal. Dan yang ketiga zakat fitrah. Nah di luar itu adalah di luar ini sedekah. Ya sedekah mau ke siapa aja bisa, bebas itu. Jadi kalau ditanya pentingan mana, pentingan zakat itu. Nah zakat itu apalagi zakat penghasilan, ada kata-kata yang lapang sempit, senang susah, jegir gitu. Uang banyak, jegir. Uang sedikit, jegir. Nggak punya uang, jegir. Nah itu zakat penghasilan. Tapi zakat mal nggak ada kata-kata begitu. Cuma ada ancaman nanti kamu akan harta kamu itu kalau nggak kamu keluarkan akan jadi api neraka semua, nanti akan membakar dirimu sendiri. Nah, tapi yang banyak harta, sedikit harta harus cugir. Itu dari zakat penghasilan atau namanya infak. Tapi sedekah enggak. Sedekah itu makanya dia nilainya bagus sekali, tapi tidak sampai Allah mengatakan lapang sempit. Sedekah enggak. Baik Pak. Gitu. Bapak yang lain barangkali ada yang bertanya. Wah, Pak Ane, Pak Khairul. Monggo Pak. Terima kasih Ustaz. Tanya lagi Ustaz, tadi Ustaz ngomong tentang sholat tarawih dan sholat qiyamul lail. Ya betul. Mohon diperjelas tentang sholat-sholat apa saja yang bisa dilakukan dalam qiyamul lail itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Pertama kita lihat dulu nih untuk sholat qiyamul lail itu. Suratnya adalah surat 73 1 sampai 7. 73 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi
warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi qawlan thaqila inna nasyi'atal lail hi asyaddu at'au wa aqwamu qila innalaka fin nahar sabhan tawila. Allah katakan, hai Nabi Muhammad waktu itu di waktu dia dapat awal ayat, dia habis dari gua Hira, dia kedinginan, dia merasa takut, yang kejadian ayat yang pertama turun, bangunlah di malam hari meskipun sedikit, waktunya jelas separuh malam atau kurangnya sedikit atau di atas itu. Nah yang namanya kita qiyamul lail bisa namanya tahajud, bisa namanya sholat hajat, bisa namanya sholat taubat, bisa. Tapi yang kuat sekali itu adalah tahajud. Bisa kita kerjakan 8 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa juga 6 rakaat. Jadi kalau kita misalnya 2 rakaat nih tahajud, 2 rakaat lagi tahajud, 2 rakaat lagi tahajud sampai 4 kali per 8. Itulah yang dianjurkan oleh Allah sekali. Tapi misalnya ada juga orang nanya kepada saya, Pak, gimana kalau tahajudnya kita 4 rakaat, terus 2-nya kita hajat, 2-nya taubat? Saya bilang boleh-boleh aja. Tapi kalau seandainya dinamakan tahajud semua, itu juga boleh. Karena memang perintahnya itu qiyamul lail itu adalah salat malam atau tahajud. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa boleh orang tarawih ya, orang tarawih boleh, tapi jangan lupa jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu jelas sekali di Quran. Nah, kita lihat lagi misalnya di surat 1779 nih. 1779. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam kamu adakan sholat tahajud, niscaya Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau kita jam 12 sholat malam bisa, kurangin dikit setengah 12 bisa. Yang paling bagus sekali kalau di atas jam 12. Nah, tarawih boleh kita kerja, bukan nggak boleh. Nah, cuman jangan disamakan dengan sholat malam, karena sholat malam itu waktunya udah Allah jelasin nih per malam. Nah, boleh lebih dikit, boleh kurang dikit. Nah, sedangkan kita tarawih kan baru jam 8, jam setengah 9. Ada orang nanya lagi, Pak, bagusan mana tarawih dengan qiyamul lail yang tahajud? Yang bagus tahajud. Ada lagi orang mengatakan lagi, Pak, kalau kita ini sholat tarawih, kita sudah witir, apa boleh lagi sholat malam? Saya bilang boleh sekali. Witirnya nanti udah habis isya witir, nanti tahajud yang usah witir lagi. Pada prinsipnya sholat witir itu hanya sekali dalam semalam. Nah, jadi balik lagi kepada tadi bahwa misalnya Bapak tarawih nih, dah habis tarawih, terus saya jam 12 Bapak sholat lagi, boleh. Atau nanti makan sahur, sholat lagi jam 3, boleh sekali. Witirnya nggak usah, witirnya udah di depan tadi itu. Nah, cuman ada yang pendapat, termasuk saya dulu, tapi saya udah istighfar pada Allah, yang pendapatnya begini, kalau kita sholat tarawih pengganti sholat tahajud, pengganti qiyamul lail, nggak bisa itu. Dengan tarawih kita baru jam 8, jam 9. Maka saya katakan tadi itu, waktu saya umroh Ramadan, kalau di sana 2 dia, jadi tarawih juga, sholat malam juga. Dan kalau tarawih 2 jaman, karena ayatnya panjang-panjang dia. Kemudian tahajud juga sama, panjang-panjang juga, Masya Allah. Jadi kita mulai jam 1 tahajud, jam 3 selesai. Kalau kita jam 8, jam 10 selesai tarawihnya. Makanya kadang-kadang kalau orang-orang di Arab itu dia sampai melihat anunya Qur'annya. Karena kalau enggak ngantuk. Wah, lama sekali ini. Apalagi yang sudah senior kan. Lama-lama itu kan ngantuk nantinya. Makanya dia ambil Quran. Boleh enggak? Boleh. Kayak orang Iran, orang Irak itu biasanya dia ambil Quran, dia lihat ayatnya. Oh, ini nanti malam ini sampai di mana, nanti malam ditandain, malam besok dia lanjutkan lagi, dinyimak lagi. Jadi itu tentang sholat malam itu. Boleh juga misalnya Bapak dan sholat hajat boleh, atau Bapak sholat yang ada lagi yang lain juga boleh juga di malam-malam hari. Paling bagus memang yang tengah malam atau setelah tengah malam itu. Apalagi bulan Ramadan.
Ya. Ya, ya. 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 Biasanya tahajud itu. Tahajud. Dulu saya kan sebetulnya ngadakan tahajud itu sejak 92 di yayasan kita. Jadi semua orang mengkritik bahwa tahajud berjamaah. Dulu itu. Saya dikritik, oh tahajud berjamaah, seorang tahajud. Nah, padahal dalam Al-Quran sendiri ada ayatnya itu. Ada itu. Surat 73 ayat 20. Coba deh dibaca deh. 73 20. 73 20. Silakan yang udah dapat. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Nah, ini stop dulu Pak. Jadi ini waktu Nabi Muhammad dulu sholat ya, sholat di malam hari waktu tahajud itu, jadi banyak orang ikut juga. Makanya Allah katakan demikian juga orang-orang yang bersama kamu di belakang. Terus lanjut Pak. Allah mengetahui ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah dan berperang jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa? Sadaqallahul adzim. Jadi Allah katakan belum selesai, itu belum selesai Pak. Jadi Allah katakan nanti banyak orang di belakang kamu, maka wahai Muhammad kamu bacalah yang mudah aja ayatnya itu. Kenapa? Mungkin di belakang kamu ada orang tua, mungkin di belakang kamu itu ada orang sabilillah, mungkin ada orang yang sakit. Makanya 2 kali Allah katakan wahai Muhammad bacalah yang mana yang mudah saja, yang mudah saja. Nah itu karena dia berjamaah. Tapi waktu Nabi Muhammad itu sholat sendiri, waduh itu sampai bengkak kakinya, dia bacain Quran itu. Tapi untuk dia berjamaah selalu disuruh oleh Allah bacalah yang mudah, bacalah yang mudah. Karena di belakang kamu itu ada orang tua, ada orang sabilillah, ada orang sakit. Nah makanya bacalah yang mudah. 2 kali Allah bacalah yang mudah, bacalah yang mudah. Teruskan Pak. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagian balasan yang paling baik dan yang paling benar, paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah jadi kita lihat ayat ini berarti jadi orang sholat malam itu waktunya jelas. Setelah waktunya jelas Allah katakan maka kamu bacalah yang mudah saja, karena banyak orang yang ikutin kamu di belakang. Berarti ini kan berjamaah ini. Nah dulu saya dikritik tahun 92, saya diam aja karena saya di Mekah melihat begitu berjamaah. Sekarang setiap saya undangan masjid mana itu pasti jadi imam untuk selain tausiah, jadi imam untuk tahajudnya. Atau kadang ada orang imamnya, saya tausiahnya. Di mana sini undangan lagi, mana sini undangan lagi. Dalam hati saya dulu saya dikritik orang-orang kok sholat malam berjemaah, ini kan malah saya udah tahu ayatnya duluan. Nah cuman masalahnya kadang-kadang orang itu nggak baca artinya Quran itu, jadi makanya dia nggak tahu itu. Nah makanya tadi itu benarlah bahwa Quran itu adalah furqan, pembeda yang baik dan buruk, dan Quran itu memberikan pelajaran kepada kita dari kita tidak tahu menjadi tahu. Baiklah Pak. Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita
sudahi karena waktunya sudah lewat 5 menit. Kita langsung musafahah dan sholat sunat isyraq. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim